warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Enda Rumoni, mahasiswa Magister Sains Akuntansi, ingin memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Hubungan Media Sosial, Kapabilitas Manajemen SDM, Orientasi Inovasi Ambidextrous, dan Kinerja UMKM di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktu bagi saya untuk dapat memaparkan hasil tesis saya, dan juga kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tesis hingga saat ini. Latar belakang. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global oleh WHO pada awal tahun 2020, UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional dituntut untuk mempercepat proses transformasi digital. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Nah, transformasi digital ini dilakukan agar UMKM tersebut tetap dapat melaksanakan proses bisnisnya dan meningkatkan kinerjanya. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang tidak hanya membantu UMKM tersebut dalam proses bisnisnya, tetapi juga dalam menciptakan atau memunculkan ide-ide yang nantinya akan memunculkan inovasi. Nah, transformasi digital sendiri dapat dipahami sebagai perubahan dan transformasi yang didorong dan juga dibentuk atas fondasi teknologi. Nah, salah satu contoh transformasi digital dalam hal teknologi adalah media sosial. Dengan menggunakan media sosial ini, UMKM nantinya akan dapat terus meningkatkan proses bisnisnya dan juga kinerjanya. Selain itu juga dapat meningkatkan inovasi yang berasal dari pihak eksternal, salah satunya adalah pelanggan. Nah, di sini UMKM tersebut menerapkan transformasi digital tidak hanya berfokus pada sumber daya internal perusahaan, tetapi sumber daya eksternal perusahaan. Karena sejatinya transformasi digital itu berfokus pada permintaan pelanggan. Nah, inovasi yang didapatkan dari pihak eksternal dan juga pihak internal dari UMKM tersebut nantinya akan dikombinasikan sehingga akan menghasilkan adanya inovasi ambidextrous. Nah, inovasi ambidextrous adalah konsep yang muncul di mana UMKM dapat menangkap pengelolaan upaya ganda secara bersama-sama, baik kemampuan eksplorasi dan juga kemampuan eksploitasi. Nah, kemampuan eksplorasi ini adalah kemampuan perusahaan untuk terus inovatif, sedangkan kemampuan eksploitasi adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan efisien. Nah, menurut penelitian Squato pada tahun 2019, dimensi media sosial dibagi menjadi 4, yaitu dimensi struktural, relasional, kognitif, dan juga praktik transfer pengetahuan. Menurut penelitian terdahulu, dimensi-dimensi ini akan terhubung pada meningkatnya inovasi ambidextrous. Selain media sosial, inovasi ambidextrous ini dapat dihubungkan dengan kapabilitas manajemen SDM yang merupakan adalah keterampilan dan juga perilaku yang berbasis karyawan. Nah, penelitian terdahulu ini mengakui bahwa perusahaan juga memanfaatkan modal intelektual, yaitu modal yang berasal dari organisasi sosial dan juga manusia untuk membuat keputusan dalam mengejar ambidextrity. Nah, menurut penelitian Colbert pada tahun 2014, kemampuan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan oleh sistem Human Resource Management dalam RBV ini dianggap sebagai salah satu sumber daya yang paling penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan potensinya, yaitu potensi inovatifnya dan juga kontribusi pada kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu,
dan belum banyaknya penelitian yang berhubungan dengan media sosial, kapabilitas manajemen sumber daya manusia, dan juga orientasi inovasi ambidextrous membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut yang nantinya akan dihubungkan juga dengan kinerja perusahaan UMKM tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, muncullah pertanyaan penelitian yang dibahas dalam tesis ini. Yang pertama adalah, apakah penggunaan media sosial secara positif berhubungan dengan orientasi inovasi ambidextrous pada UMKM di Indonesia? Yang kedua adalah, apakah kapabilitas manajemen SDM secara positif berhubungan dengan orientasi inovasi ambidextrous UMKM di Indonesia? Yang ketiga, apakah orientasi inovasi ambidextrous ini berpengaruh positif dengan kinerja UMKM di Indonesia? Yang keempat, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, apakah orientasi inovasi ambidextrous secara positif memediasi hubungan antara 4 dimensi media sosial dan kinerja UMKM. Yang kedua, apakah orientasi inovasi ambidextrous secara positif memediasi hubungan antara kapabilitas manajemen SDM dan kinerja UMKM di Indonesia. Penelitian ini diharapkan akan memunculkan kontribusi penelitian yang tidak hanya bersifat teoritis maupun praktis. Di antaranya adalah, yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik mengenai penggunaan dimensi media sosial dan juga kapabilitas manajemen SDM untuk mempromosikan ambidextrity inovatif yang masih jarang untuk diteliti. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur dengan memberikan analisis kuantitatif empiris mengenai inovasi, transformasi digital, dan juga kinerja UMKM. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menyoroti pentingnya praktik transfer pengetahuan antar pelanggan dan juga perusahaan untuk menangkap peluang inovasi dari proses transformasi digital. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu manajer media sosial UMKM di Indonesia untuk mengidentifikasi dimensi kunci jaringan media sosial yang mana yang perlu mereka fokuskan untuk mendapatkan inovasi yang nantinya berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan atau memberikan wawasan kepada pelanggan, karena pelanggan tersebut dapat menjadi bagian dari produk yang dihasilkan oleh suatu UMKM, karena hal ini dikembangkan secara kolaboratif. Selanjutnya masuk ke dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori modal sosial atau social capital theory. Nah, untuk memahami pengaruh dukungan media sosial pada inovasi ambidextrous, peneliti ini menggunakan teori modal sosial yang dikembangkan oleh Nahapiat dan Gospel pada tahun 1998. Modal sosial sendiri merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai individu dalam sebuah organisasi. Modal sosial sendiri tidak hanya menyediakan informasi, tapi juga menyediakan dukungan, kepercayaan, dan juga kontrol. Modal sosial ini dikembangkan menjadi dua bidang minat utama. Yang pertama pada tingkat dalam organisasi dan juga tingkat luar organisasi. Pada tingkat dalam organisasi, modal sosial ini berfokus pada kinerja karyawan, keselarasan strategis, dan juga adanya perubahan CEO. Sedangkan di luar modal sosial itu menjelaskan mengenai pada transfer pengetahuan, inovasi, internasionalisasi, kinerja organisasi, dan juga aliansi. Dimensi pada media sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dimensi struktural, di mana dimensi struktural ini mengacu pada hubungan antar aktor, yaitu kemampuan individu itu untuk membangun hubungan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Di sini penting untuk mengetahui media sosial mana yang paling tepat bagi suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah dimensi relasional. Di sini, dalam dimensi ini menggambarkan hubungan yang dikembangkan suatu pihak dan lainnya melalui sebuah interaksi. Nah, yang ketiga adalah dimensi kognitif.
di mana dimensi kognitif ini menjelaskan representasi bersama atau pemahaman umum dengan bahasa bersama untuk semua peserta dalam sebuah komunitas. Nah, dimensi kognitif ini menekankan pada efisiensi komunikasi di antara pengguna media sosial dengan minat dan pengalaman yang sama dari merek dan produk yang sama juga. Yang keempat adalah praktik transfer pengetahuan. Nah, ide-ide yang muncul akibat adanya interaktivitas antar pengguna dari media sosial ini nantinya akan memunculkan aliran informasi dari luar perusahaan ke dalam perusahaan untuk mengembangkan pengetahuan baru melalui transfer pengetahuan yang nantinya akan menjadi inovasi baru bagi perusahaan. Nah, penggunaan media sosial yang baik dapat mempercepat proses transformasi di pengetahuan. Selanjutnya masuk ke dalam teori kedua dalam kajian ini, yaitu teori pandangan berbasis sumber daya atau research based view. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan itu dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan juga kinerja yang unggul yang disebabkan oleh sumber daya dan juga keterampilan khusus yang langka dan juga sulit untuk ditiru oleh perusahaan lainnya. Di sini salah satu hal yang dapat menjadi kemampuan perusahaan yang langka itu dapat berasal dari pengetahuan yang ada dalam media sosial dan juga sumber daya manusia. Menurut penelitian Chen et al. Pada tahun 2014, perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi yang ada pada media sosial ini dapat mendorong kinerja perusahaan yang unggul. Nah, selain dalam hal teknologi, di sini sumber daya manusia juga dapat berperan, yaitu seperti kapabilitas manajemen SDM yang dapat mengembangkan tingkat tertinggi keterampilan karyawan yang berharga, langka, dan juga tidak ada bandingannya. Orientasi inovasi ambidextrous. Nah, kata ambidextrous ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu ambi dan juga dextrous. Ambi itu artinya adalah kedua-duanya, sedangkan dextrous artinya benar atau nyaman. Nah, istilah ambidextrous ini pertama kali muncul dalam ranah manajemen yang digunakan oleh Robert dan Duncan pada tulisannya pada tahun 1997 yang berjudul The Ambidextrous Organization Designing Dual Structure for Innovation. Pada penelitian Levinthal dan juga March pada tahun 1993 menegaskan bahwa organisasi itu pada prinsipnya hanya terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas eksplorasi, yaitu aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang kedua adalah aktivitas eksploitasi, yaitu aktivitas untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh organisasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orientasi inovasi ambidextrous adalah sebuah kemampuan dalam organisasi tersebut untuk melakukan kegiatan eksplorasi, yaitu peluang baru di masa depan, sekaligus bersamaan juga melakukan eksplorasi investasi yang dilakukan pada masa lalu. Masuk ke dalam hipotesis penelitian yang pertama adalah dimensi struktural media sosial dan orientasi inovasi ambidextrous. Media sosial ini dapat menjadi sarana yang diperlukan oleh UMKM untuk beroperasi, menempatkan diri, kerjasama, dan juga terhubung. Nah, media sosial ini dapat mencerminkan tren saat ini pada masyarakat dan juga perubahan dalam lingkungan organisasinya. Nah, media sosial ini dapat mendorong terjadinya hubungan dua arah antara perusahaan dan juga pelanggan. Hubungan ini nantinya akan memberikan dukungan, perhatian, dorongan, dan juga informasi yang relevan. Nah, dalam dimensi struktural, di sini UMKM itu dapat memilih media sosial yang cocok atau sesuai dan tepat sebagai ruang untuk mencari informasi. Ketika karyawan memiliki akses ke pengetahuan yang lebih besar dan juga beragam, penghalang dari pengetahuan inovasi ini seharusnya lebih rendah. Nah, struktur jaringan yang optimal menghasilkan inti yang kohesif atau padu yang memungkinkan berbagi pengetahuan itu secara lebih intensif. Nah, penelitian Bertram dan kawan-kawan pada tahun 2012 menemukan bahwa
Kekuatan ikatan dan juga stabilitas jaringan, dalam hal ini dimensi struktural, memfasilitasi hasil inovasi karena adanya pembelajaran yang lebih cepat dan juga simetris selama proses transfer pengetahuan. Berdasarkan penjelasan tadi, peneliti menduga bahwa yaitu hipotesis pertama, dimensi struktural berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrous UMKM di Indonesia. Selanjutnya, dimensi relasional media sosial dan orientasi inovasi ambidextrous. Media sosial ini memfasilitasi pelanggan untuk mengutarakan opininya terhadap suatu produk dan menyebarkan konten tersebut kepada masyarakat. Nah, media sosial ini dapat menciptakan interaktivitas media sosial antar penggunanya. Nah, hasil dari interaktivitas ini nantinya akan menyebabkan adanya pertukaran pendapat dan juga pengetahuan. Dalam teori model sosial, dimensi relasional ini menggambarkan hubungan yang dikembangkan suatu pihak dan lainnya melalui sebuah interaksi. Nah, faktor relasional seperti kepercayaan, reputasi, dan juga harapan bersama dalam tata kelola hubungan dapat diidentifikasi sebagai fasilitator inovasi. Nah, pada dimensi relasional, faktor-faktor yang meningkatkan produktivitas pengetahuan itu adalah hubungan positif, yaitu kepercayaan, motivasi, interpretasi, dan simpati, saling kenal, dan juga kolaborasi. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan hipotesis kedua, yaitu dimensi relasional berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrous. Dimensi kognitif media sosial dan orientasi inovasi ambidextrous. Teori model sosial di sini menyatakan bahwa dimensi kognitif itu menyediakan representasi bersama, interpretasi yang tercermin dalam bahasa dan juga visi yang sama, yang dapat mempengaruhi kondisi untuk kombinasi dan juga adanya pertukaran sumber daya. Nah, pada aspek kognitif sendiri, bahasa bersama, naratif, visi, dan juga pemahaman bersama merupakan prediktor inovasi yang melalui transfer pengetahuan bersama dan kreasi dalam jaringan antar organisasi. Nah, oleh karena itu penelitian ini merumuskan bahwa hipotesis 3, dimensi kognitif berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrous UMKM. Selanjutnya, transfer pengetahuan media sosial dan orientasi inovasi ambidextrous. Nah, perilaku transfer pengetahuan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengumpulkan pengetahuan dan juga berkontribusi nantinya pada hubungan antar orang dalam jaringan atau organisasi itu sendiri. Nah, interaktivitas yang terjadi dalam media sosial ini menyebabkan pemahaman yang bersama yang dapat menjadi pengetahuan berupa inovasi. Pengetahuan tersebut nantinya akan dialirkan dari luar perusahaan ke dalam perusahaan untuk mengembangkan pengetahuan baru yang nantinya dapat berupa inovasi. Nah, organisasi yang tidak dapat memperoleh pengetahuan dari luar komunitasnya itu nantinya tidak dapat mengikuti tren saat ini dan akan tertinggal dari pesaingnya. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, menyaring, dan juga menyebarluaskan pengetahuan di luar komunitasnya, sehingga nantinya akan berkontribusi terhadap kemampuan untuk belajar sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis yang keempat bahwa transfer pengetahuan berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrous di UMKM di Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam kapabilitas manajemen SDM atau Human Resource Management, Base Capability, dan orientasi inovasi ambidextrous. Nah, kegiatan Human Resource Management ini dapat dirancang untuk mempromosikan penciptaan, transfer, dan juga implementasi pengetahuan yang membentuk pembelajaran organisasi sehingga karyawan itu akan meningkatkan operasi kerjanya dengan inovasi produk maupun inovasi teknologi produk. Nah, Human Resource Management ini adalah penyesuaian kemampuan karyawan agar sejalan dengan tujuan strategis organisasinya. Nah, kegiatan HRM digunakan untuk menyelaraskan pengetahuan dan juga nantinya akan meningkatkan keterampilan dan kemampuan belajar
dan juga meningkatkan fleksibilitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Nah, fleksibilitas sumber daya ini nantinya akan dapat memfasilitasi inovasi organisasi, baik kemampuan eksplorasi maupun kemampuan eksploitasinya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis yang kelima bahwa kapabilitas manajemen SDM itu berhubungan positif dengan orientasi inovasi ambidextrous UMKM di Indonesia. Orientasi inovasi ambidextrous dan kinerja UMKM. Nah, untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang memuaskan, perusahaan itu sebaiknya secara teratur memperkenalkan inovasi dalam hal teknologi, produk, dan juga layanannya. Penelitian Acosta, Popa, dan juga Isabel pada tahun 2018 yang dilakukan pada UMKM menunjukkan bahwa inovasi ambidextrous itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Keunggulan kompetitif suatu perusahaan itu akan tercapai jika perusahaan mampu mengejar kedua orientasi dalam inovasi ambidextrous, yaitu dengan cara membangun kompetensi melalui eksploitasi dalam perusahaan tersebut, sembari juga mengembangkan kemampuan inovatif baru melalui kegiatan eksplorasi. Sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan hipotesis yang keenam, yaitu orientasi inovasi ambidextrous secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Efek mediasi dari orientasi inovasi ambidextrous. Berdasarkan penelitian Kelskin pada tahun 2018, pada tesisnya menunjukkan bahwa orientasi inovasi ambidextrous itu memediasi hubungan dimensi relasional dan juga kinerja UMKM. Sedangkan untuk dimensi struktural, inovasi ambidextrous ini tidak memediasi hubungan dimensi struktural dan kinerja perusahaan. Kelskin pada tahun 2018 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari modal sosial relasional pada berbagai informasi antar perusahaan teknopark. Penelitian Zhong et al. Juga menunjukkan bahwa ambidextrity inovasi sebagai mekanisme efektif yang membantu perusahaan menerjemahkan sumber daya spesifik perusahaan yang dihasilkan dari kombinasi EO dan juga HRM berbasis kemampuan menjadi kinerja superior perusahaan, sehingga dihasilkanlah 5 hipotesis mediasi yang terdiri dari 5 efek mediasi dari orientasi inovasi ambidextrous. Berdasarkan yang telah dipaparkan tadi, muncullah kerangka penelitian dalam tesis ini yang terdiri atas 7 hipotesis penelitian. Selanjutnya adalah modal penelitian, dimulai dari populasi dan juga sampel. Di sini populasinya adalah UMKM yang ada di seluruh Indonesia, sedangkan sampel yang digunakan adalah UMKM yang telah melakukan transformasi digital. Nah, di sini penyebaran kuesionernya itu menyebarkan pertama kali kepada 1000 email. Namun dikarenakan sampel dinyatakan belum cukup, maka peneliti melakukan pengiriman email kepada 1000 email lainnya, dan akhirnya pada akhir penelitian terkumpul 252 sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Nah, menurut Comfrey dan juga Lee pada tahun 1992, jumlah responden penelitian sebanyak 252 ini telah memenuhi skala kecukupan ukuran sampel dalam kategori fairly atau cukup. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah purpose of sampling, yaitu sampel bertujuan. Nah, sampel penelitian ini diambil dengan syarat bahwa UMKM tersebut memiliki pekerja kurang dari 250 pekerja dan juga telah menggunakan platform media sosial dalam proses transformasi digitalnya. Nah, responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM. Teknik pengumpulan datanya dilakukan secara online, yaitu melalui survei online dalam bentuk kuesioner yang akan dikirimkan melalui email. Nah, survei penelitian ini terdiri atas beberapa item pertanyaan
yang ditambah dengan pertanyaan tambahan berupa jenis kelamin, usia, asal provinsi, pekerjaan, jenis usaha, dan usia responden. Selanjutnya masuk ke dalam variabel penelitian. Nah, variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini diukur melalui 5 item yang dimodifikasi dari penelitian Zhang et al. Pada tahun 2016 yang menggunakan skala Likert 7 poin. Selanjutnya ada variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini ada 5, yaitu dimensi struktural, relasional, kognitif, dan juga praktik transfer pengetahuan yang diukur dengan 3 item yang dimodifikasi dari penelitian Squotto et al. Pada tahun 2019. Keempat dimensi tersebut juga diukur menggunakan skala Likert 7 poin. Selanjutnya adalah kapabilitas human resource management yang diukur dengan 4 item yang diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya variabel mediasi. Nah, penelitian ini mengadopsi 12 item penelitian Lutbankin pada tahun 2006, di mana responden itu diminta untuk menilai orientasi inovasi Ambidextrous UMKM mereka selama 3 tahun terakhir menggunakan skala 7 poin, mulai dari 1 yaitu sangat tidak setuju hingga 7 sangat setuju. Orientasi inovasi Ambidextrous ini dibagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama adalah kegiatan eksplorasi dan juga kegiatan eksploitasi. Selanjutnya analisis data. Yang pertama dilakukan adalah melaksanakan pilot test. Nah, di sini pilot test dilaksanakan dengan menggunakan objek penelitian sebanyak 20 responden. 20 responden ini terdiri atas mahasiswa dan juga UMKM. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan Smart PLS 3.0. Yang kedua adalah pengujian model pengukuran atau author model. Yang pertama adalah convergent validity, discriminant validity, dan juga composite reliability. Yang ketiga, nantinya penelitian ini juga akan melakukan analisis model struktural atau inner model yang terdiri dari R-square, predictive relevance, uji model fit, dan juga uji hipotesis. Selanjutnya masuk dalam pembahasan penelitian ini. Seperti yang terlihat bahwa demografi responden yang diambil dalam penelitian ini berupa ada gender, usia, jabatan, dan status responden, dan juga pada gender dilihat bahwa laki-laki terdapat 57,9%, sedangkan perempuan terdapat 42,1%. Nah, usia ini didominasi pada usia 21-30 tahun pada kisaran 44%, sedangkan jabatan dan juga status responden ini didominasi oleh pemilik UMKM dengan 86,9%, sedangkan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden itu sendiri paling besar terdapat pada jenjang SMA atau SMK pada 44%. Selanjutnya pada sektor usaha UMKM dapat terlihat bahwa sektor usaha yang dominan pada penelitian ini adalah responden yang bersektor usaha pada perdagangan, hotel, dan juga restoran dengan presentasi 34,9%. Sedangkan umur UMKM pada penelitian ini didominasi oleh responden yang umur UMKM-nya baru berumur dengan rentang 1-10 tahun dengan presentase 86,9%. Sedangkan jumlah karyawan didominasi oleh jumlah karyawan 1-10 karyawan dengan frekuensi sebanyak 172 responden. Selanjutnya lokasi UMKM. Di sini dapat tercermin bahwa Jawa Tengah merupakan lokasi UMKM yang paling banyak merespon dalam penelitian ini. Selanjutnya ada
pertanyaan screening, yaitu apakah responden tersebut menggunakan media sosial dalam mendapatkan inovasinya. Selanjutnya masuk ke dalam statistik deskriptif variabel. Seperti yang telah diketahui dalam tabel bahwa variabel dimensi struktural memiliki nilai maksimum sebanyak 4 dan juga nilai maksimum sebanyak 21 dengan min 16,22 dan standar deviasi sebanyak 3,361. Sedangkan untuk variabel dimensi relasional diketahui bahwa nilai minimum sebanyak 6 dan nilai maksimum sebanyak 21 dengan min 15,46 dan standar deviasi 3,469. Sedangkan untuk variabel dimensi kognitif diketahui bahwa nilai minimum sebanyak 3 dan juga nilai maksimum sebanyak 21 dengan min sebanyak 15,55 dan standar deviasi 3,716. Sedangkan untuk variabel praktik transfer pengetahuan diketahui bahwa nilai minimum variabelnya adalah 6 dan juga nilai maksimumnya sebanyak 21. Sedangkan nilai minnya sebanyak 15,69 dengan nilai standar deviasi 3,574. Sedangkan untuk variabel kinerja manajemen SDM dengan memiliki nilai minimum sebanyak 8, sedangkan nilai maksimum sebanyak 28. Sedangkan minnya sebesar 21,24 dengan standar deviasi 4,240. Sedangkan orientasi inovasi ambidextrous diketahui dengan minimal nilainya adalah sebesar 17 dengan nilai maksimum sebesar 84 dengan min 62,43 dengan standar deviasi 14,24 dan kinerja pengetahuan dengan nilai minimum 9 dan nilai maksimum 35 dengan min 27,53 dan standar deviasi 5,541. Selanjutnya masuk dalam analisis statistik. Yang pertama adalah pengujian model pengukuran atau outer model. Nah, di sini outer model itu bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model pada variabel penelitian. Seperti yang terlihat pada gambar berikut merupakan hasil dari pengujian outer model pada penelitian ini. Pengujian outer model yang pertama adalah menggunakan convergent validity. Yang dimaksud dengan convergent validity adalah korelasi antar skor indikator reflektif dengan skor variabel lainnya. Di sini, convergent validity dilakukan dengan mengukur besarnya korelasi antar konstruk dengan variabel laten. Nah, convergent validity ini diukur dengan menggunakan parameter outer loading atau loading factor. Nah, nilai ideal loading factor yaitu lebih dari 0,7, yang artinya indikator tersebut valid untuk mengukur suatu konstruk yang dibentuk. Nah, berdasarkan hasil outerloading pada penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi struktural, dimensi relasional, dimensi kognitif, dan juga praktek transfer pengetahuan nilai loadingnya masing-masing lebih daripada 0,7. Sedangkan untuk kapabilitas manajemen SDM, orientasi inovasi ambidextrous, dan juga kinerja UMKM juga menunjukkan nilai loading yang lebih dari 0,7, sehingga artinya indikator yang ada dalam penelitian ini valid untuk mengukur konstruk yang dibentuk dalam penelitian ini. Pengujian auto model yang kedua adalah menggunakan diskriminan validity. Yang dimaksud dengan diskriminan validity adalah digunakan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Di sini diskriminan validity digunakan untuk menguji validitas dari suatu model. Diskriminan validity dilihat melalui nilai cross-loading yang menunjukkan besarnya korelasi antar konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk lainnya. Cara untuk menguji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan melihat Fornell-Larker criterion dan juga nilai cross-loading pada masing-masing item. Nah, postulat Fornell-Larker menyebutkan bahwa suatu variabel laten berbagai varian dengan indikator yang berdasarkan
daripada dengan variabel laten lainnya. Berdasarkan tabel ini disebutkan bahwa nilai Warner-Larker Creation itu masing-masing itemnya memiliki nilai paling besar saat dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Diskriminan validity juga dapat dihitung menggunakan nilai cross-loading. Nah, nilai cross-loading yang baik atau valid itu adalah ketika masing-masing item pengukuran itu memiliki nilai di atas 0,7, sehingga masing-masing item ini memiliki nilai paling besar saat dihubungkan dengan variabel latennya dibandingkan dengan ketika dihubungkan dengan variabel laten lain. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel manifest dalam penelitian ini telah dapat menjelaskan bahwa variabel latennya dan menunjukkan bahwa diskriminan validity seluruh item valid, sehingga item-item yang terdapat dalam dimensi struktural, dimensi relasional, dimensi kognitif, praktik transfer pengetahuan, kapabilitas manajemen SDM, dan juga orientasi inovasi ambidextrus dan kinerja perusahaan telah membuktikan bahwa diskriminan validitasnya seluruh item adalah valid. Selanjutnya, pengujian author model yang ketiga adalah composite reliability. Nah, uji reliabilitas model ini bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam perihal mengukur konstruk. Nah, dalam mengukur reliabilitas ini dilakukan dengan nilai cross batch alpha dan juga composite reliability. Dalam Smart PLS, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan cara yaitu cross batch alpha dan composite reliability. Nah, interpretasi composite reliability sama dengan cross batch alpha, di mana nilainya lebih dari 0,7 yang dapat diterima, sedangkan nilai di atas 0,8 itu berarti nilai tersebut sangat memuaskan. Penggunaan AV dalam nilai kriteria convergent validity ini minimal menunjukkan angka 0,5. Dari tabel yang telah ditampilkan dapat terlihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini nilai cross batch alpha dan composite reliability-nya di atas 0,7 dan juga nilai average variance extracted-nya di atas 0,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang diujikan dalam penelitian ini adalah valid dan juga reliable, sehingga dapat dilanjutkan untuk menguji model struktural. Analisis model struktural atau inner model. Evaluasi model struktural atau inner model ini bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Model struktural dievaluasi dengan melihat besarnya presentasi variance yang dijelaskan dengan melihat nilai R-square untuk konstruk laten endogen, pengujian model fit, uji simplifikasi untuk menjawab hipotesis penelitian. Pengujian pertama adalah pengujian R-square. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa model dimensi struktural, dimensi relasional, dimensi kognitif, praktik transfer pengetahuan, kapabilitas manajemen SDM terhadap orientasi inovasi ambidextrus memberikan nilai sebesar 0,77%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel orientasi inovasi ambidextrus dapat dijelaskan oleh variabel dimensi struktural, relasional, kognitif, praktik transfer pengetahuan, kapabilitas manajemen SDM sebesar 77,7%, sedangkan sisanya sebesar 22,3% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Sedangkan pada variabel orientasi inovasi ambidextrus terhadap kinerja UMKM memberikan nilai sebesar 0,116 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabel kinerja perusahaan yang dapat dijelaskan oleh variabel orientasi inovasi ambidextrus adalah sebesar 0,116, sedangkan sisanya sebesar 82,4% dijelaskan
oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pengujian yang kedua adalah predictive relevance. Nah, predictive relevance ini digunakan untuk presentasikan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh suatu model serta estimasi parameternya. Nah, standar nilai predictive value ini dikatakan baik jika nilainya lebih daripada 0 dan dapat dilihat melalui model blindfolding. Nah, pada tabel ini dapat ditunjukkan bahwa nilai predictive relevance atau nilai observasi pada model dalam penelitian ini memiliki nilai lebih daripada 0, sehingga diartikan bahwa nilai observasi yang dihasilkan sudah baik. Nilainya dapat dilihat dalam variabel kinerja perusahaan dan orientasi inovasi ambidextrous. Selanjutnya, uji model fit. Hasil pengujian model ini dapat menunjukkan bahwa nilai SMAR sebesar 0,045 lebih kecil dibandingkan dengan 0,10 dan nilai NFI sebesar 0,861 yang mendekati nilai 1, sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian ini adalah model yang fit. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan melihat tes statistik dan juga p-value dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan hipotesis dengan menggunakan SMART-PLS melalui metode bootstrapping. Taraf signifikansi pada penelitian ini adalah sebesar 5%. Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, dapat dilihat bahwa hipotesis pertama terdukung, hipotesis kedua juga terdukung, hipotesis 3 terdukung, hipotesis 4 terdukung, dan hipotesis kelima tidak terdukung. Sedangkan pada hipotesis ke-6, orientasi inovasi ambidextrous secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Hal ini dapat terlihat bahwa hipotesis 6 telah terdukung. Sedangkan untuk efek mediasi dari hipotesis 7A dapat dilihat bahwa hipotesis 7A tidak terdukung, hipotesis 7B terdukung, hipotesis 7C terdukung, dan hipotesis 7D terdukung. Sedangkan untuk hipotesis 7E tidak terdukung. Masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya penggunaan platform media sosial dan kapabilitas manajemen SDM sebagai pemicu utama atau driver transformasi digital yang dapat menciptakan orientasi inovasi ambidextrous sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif atas pesaing bagi UMKM di Indonesia dan mempengaruhi kinerja perusahaannya saat pandemi COVID-19. Penelitian ini ingin menguji hubungan antar dimensi media sosial, kapabilitas manajemen SDM, orientasi inovasi ambidextrous, dan juga kinerja UMKM. Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Penelitian ini membuktikan bahwa 4 dimensi, yaitu dimensi struktural, dimensi perilaku relasional, dimensi kognitif, praktik transfer pengetahuan dalam media sosial terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi orientasi inovasi ambidextrous UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kapabilitas manajemen SDM terbukti secara positif tidak berhubungan dengan orientasi inovasi ambidextrous. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa orientasi inovasi ambidextrous ini secara positif terkait dengan kinerja UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan efek mediasi yang mana orientasi inovasi ambidextrous secara positif memediasi hubungan antara dimensi rasional, dimensi positif, dan praktik transfer pengetahuan. Sedangkan untuk dimensi struktural dan kapabilitas manajemen SDM, orientasi inovasi ambidextrous ini terbukti secara positif tidak memediasi hubungan keduanya dan kinerja UMKM. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian ini terbatas pada menghitung
hubungan dimensi media sosial dan kapabilitas manajemen SDM dengan orientasi inovasi update terus, dan tidak membahas lebih dalam mengenai perbedaan tingkat eksplorasi dan eksploitasi dalam orientasi inovasi update terus dan hubungannya perbedaan orientasi tersebut dengan kinerja perusahaan. Yang kedua, penelitian ini terbatas pada tersedianya alamat email yang dapat digunakan untuk menjadi objek penelitian yang diteliti. Selanjutnya adalah implikasi penelitian. Penelitian ini menawarkan kontribusi untuk bidang ini melalui pemeriksaan empiris ambidextrity di UMKM. Penelitian ini juga berkontribusi memberikan peran bahwa dimensi media sosial dalam inovasi proses UMKM Indonesia ini pada semua sektor industri. Yang ketiga, penelitian ini menemukan pentingnya adopsi media sosial untuk inovasi UMKM. Penelitian ini memaparkan bahwa potensi transformasi digital dan terutama media sosial untuk mendukung inovasi ambidextrous. Penelitian ini juga memaparkan bahwa pelanggan memainkan peran penting di media sosial dalam mendukung proses bisnis yang inovatif. Di sini pelanggan dapat memberikan masukan, saran, dan juga kritikan yang membangun yang dapat digunakan bagi pemilik UMKM untuk menemukan produk atau teknologi yang memicu inovatif bagi perusahaannya. Demikian pemaparan hasil tesis saya mengenai hubungan dimensi media sosial, kapabilitas manajemen SDM, orientasi inovasi ambidextrous, dan kinerja UMKM yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.